Ada pertanyaan mengenai suhu, kelembaban udara atau yang lainnya? Kalau tidak ada, saya langsung saja. Tolong pertanyaan dicatat dulu nanti supaya oh maaf saya nutup pintu dulu supaya enggak. Saya serumah sama 3 orang cucu. Jadi sering masuk mereka. Yang kita bahas hari ini kelembaban udara, bahannya tidak banyak. Semoga bisa selesai sebelum asar di tempat saya. Oh ya, pertanyaan tadi dicatat saja dulu supaya rekamannya lebih efisien waktu, hanya merekam perkuliahan. Jadi pertanyaan saya rasa nggak perlu direkam. Silakan Intan direkam ya. Oke, hari ini kita membahas mengenai kelembaban udara. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pengertian kelembaban udara, pernyataan kelembaban udara, sebaran kelembaban udara, pengukuran kelembaban udara. Pertama, mengenai pengertian kelembaban udara, Anda pasti sudah tahu juga, kelembaban udara menggambarkan kandungan uap air di udara. Jadi kelembaban udara itu menggambarkan berapa banyaknya uap air yang ada di udara. Hanya air yang berupa uap ya, bukan air yang berupa hasil pengembunan, bukan. Tapi hanya air yang berupa uap. Itu yang terekam oleh kelembaban udara. Bagaimana udara menjadi lembab? Proses utamanya adalah karena proses penguapan, termasuk penguapan di sini yang disebut penguapan termasuk penyubliman ya, menyublim, baik evaporasi maupun sublim, peristiwa menyublim. Tapi kita anggap menyublim ini dalam pembahasan mengenai klimatologi juga kita anggap ini juga evaporasi. Jadi intinya evaporasi itu adalah proses perubahan air dari bentuk cair ke gas maupun dari bentuk padat ke gas. Jadi perubahan air dalam berbagai bentuk menjadi gas itulah penguapan. Jadi uap itu adalah hasil penguapan dari cair dan padat yang sebenarnya tidak bisa dilihat, tidak berwarna. Kalau dari air murni berarti tidak berbau. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau Anda melihat Anda memasak air, kemudian di atasnya ada berwarna putih-putih, itu biasa kita sebut uap, tapi itu sebenarnya bukan uap, itulah uap yang lebih dari jenuh atau lewat jenuh sehingga mengembun. Jadi putih-putih itu adalah hasil pengembunan. Meskipun hasil pengembunannya masih berupa titik-titik air yang diameternya kecil dan tetap melayang-layang di udara. Jadi uap tidak bisa dilihat. Panas laten air itu sebesar 2.260 kJ per kilogram. Jadi kalau ada energi sebesar 2.260 kJ, maka 1 kilogram air akan berevaporasi, akan dievaporasikan menjadi uap air. Besar ya, 2.260. Jadi kalau untuk menguapkan 1 kilogram air itu memerlukan 1 kilogram bisa membayangkan ya, kira-kira 1 liter. Kalau mau kita uapkan semua itu memerlukan energi yang sangat besar, 2.260. Apalagi kalau itu dari bentuk es. Dari es harus dicairkan dulu, harus mengalami proses cair baru menguap. Bisa juga langsung menguap, tapi jumlah energinya sama dengan kalau dari padat mencair terus menguap. Saya lupa kalau energi yang diperlukan dari padat ke cair itu berapa. Kebiasaan kita kalau air dipadatkan itu harus dimasukkan ke kulkas yang memerlukan energi. Sepertinya
membuat es itu memerlukan energi. Padahal sebenarnya padat, cair menjadi padat itu adalah menghasilkan energi. Karena status energi yang paling tinggi adalah gas. Lalu yang kedua adalah cair, baru padat. Padat ini status energinya paling rendah sebenarnya. Tapi kalau kita harus mengupayakan sendiri tanpa didukung oleh kondisi alam, maka kalau kita mau membekukan air ya harus pakai gas untuk mendinginkan udara. Jadi kok gas, maaf, energi. Energi itu untuk mendinginkan udaranya, bukan untuk memadatkan air, tapi untuk mendinginkan udaranya. Proses di mana molekul air terbebas dari bentuk cairan menjadi uap atau gas dikenal sebagai evaporasi. Proses sebaliknya adalah kondensasi. Evaporasi, kondensasi, sublimasi, kristalisasi itu merupakan proses-proses dalam siklus hidrologi. Nanti kita akan bahas di pembentukan awan dan hujan. Proses sebaliknya dari evaporasi adalah kondensasi, di mana molekul uap air menjadi cairan. Perubahan fase langsung dari es menjadi uap air tanpa melewati ke fase cair disebut sublimasi, dan proses sebaliknya disebut deposisi atau kristalisasi. Tapi seperti saya tadi sampaikan, biasanya kalau istilah di klimatologi, dari es ke uap pun disebut dengan evaporasi, masuk dalam proses evaporasi. Bayangkan ada satu satu botol, kalau sudah lupa begini, satu ruang gitu ya, satu ruang, di situ ada air, lalu udara di atasnya kosong, tidak ada uap air sama sekali. Kondisi ini disebut kadar uap airnya 0. Lalu secara alamiah, kalau air itu mempunyai energi, maka terjadi evaporasi. Kemudian evaporasi, kalau di atasnya, kalau di ruangan ini sudah mengandung uap air, maka akan terjadi kondensasi. Secara alamiah, evaporasi dan kondensasi itu terjadi terus-menerus. Hanya kalau energi besar, maka evaporation rate-nya, laju evaporasinya lebih tinggi dari laju kondensasi. Nah, peristiwa yang seperti ini biasanya, peristiwa ini didominasi oleh proses evaporasi dan biasanya disebut proses evaporasi. Tapi sebenarnya kondensasi juga terjadi. Siang hari evaporasi jauh lebih besar daripada kondensasi. Kalau peristiwa ini terjadi terus-menerus, evaporasi lebih tinggi daripada kondensasi, maka suatu ketika udara di atas permukaan ini akan jenuh dengan uap air. Apakah jenuh sama dengan penuh? Tidak. Kalau penuh berarti semua isinya air. Padahal udara isinya ada N2, O2, CO2, dan sebagainya. Kalau penuh berarti CO2-nya tidak ada, N2-nya tidak ada, lain-lainnya tidak ada, hanya ada H2O. Itu tidak mungkin, karena kalau sudah jenuh akan terjadi saturasi atau jenuh, kondisi equilibrium, sama antara laju evaporasi dan laju kondensasi. Kondisi ini disebut jenuh atau saturasi. Berikutnya adalah pernyataan kelembaban udara. Banyak pernyataannya. Ada kerapatan uap air, tekanan uap air, kelembaban spesifik, nisbah campuran, kelembaban relatif, tekanan uap jenuh, defisit tekanan uap, dan suhu titik embun. Dalam klimatologi yang banyak dipakai itu hanya tekanan uap air, kelembaban relatif, tekanan uap air itu dalam bentuk aktual maupun jenuh, lalu defisit tekanan uap, dan suhu titik embun.
Kalau kerapatan uap air dan kelembaban spesifik serta nisbah campuran itu jarang dipakai di klimatologi, tapi cukup banyak dipakai, cukup sering dipakai untuk istilah di meteorologi. Apa itu kerapatan uap air? Kerapatan uap air adalah massa uap air per satuan volume, massa per satuan volume udara yang mengandung uap air tersebut. Disebut kelembaban absolut. Jadi kerapatan uap air satuannya adalah kilogram per meter kubik. Berat per satuan volume. MV adalah massa uap air, V adalah volume udara. Itu kerapatan uap air. Kalau tekanan uap air lebih umum digunakan daripada kerapatan. Berdasarkan hukum gas ideal, tekanan uap air itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh sejumlah mol uap air ke dalam suatu volume udara. Jadi tekanan yang diakibatkan oleh keberadaan uap air dalam volume udara itu. Dirumuskan sebagai jumlah mol kali tetapan gas umum kali suhu dibagi dengan volume. Jadi tekanan aktual, uap aktual itu sangat tergantung dari jumlah uap airnya, jumlah mol, jumlah molekul, dan suhunya. Air tetap, namanya juga tetapan gas umum, sebesar 8,3143 Joule per Kelvin per mol. V, udara berubah-ubah, sehingga EA ini tergantung dari T per V dan jumlah molnya. Dalam volume yang tetap tentu saja hanya dipengaruhi oleh N dan T. Itu tekanan uap aktual. Actual, yang realitas yang ada di sekitar kita itulah actual. Tekanan uap air yang ada itu aktual. Bila berat molekul air 18, sekian gram per mol, dan N jumlah mol sama dengan massa per M besar, M besarnya apa ya? Per berat molekul, maka EA sama dengan 0,56 kali kerapatan uap air kali tetapan gas ideal kali suhu. Jadi EA dipengaruhi oleh kerapatan uap dan suhunya. Sekarang kelembaban spesifik dan nisbah campuran. Hampir sama ini ya, kelembaban spesifik dan nisbah campuran. Nisbah campuran sering disebut mixing ratio. Kalau kelembaban spesifik ya specific humidity. Bedanya kalau kelembaban spesifik itu pembaginya adalah udara lembab. Kalau nisbah campuran pembaginya udara kering. Rumusnya sama, cuma bawahnya pembaginya kalau kelembaban spesifik itu udara lembab, kalau nisbah campuran udara kering. Sedangkan kelembaban relatif adalah perbandingan antara kelembaban aktual dibagi dengan kapasitas tekanan uap air jenuh. Kapasitas maksimum udara dalam menampung uap air. Di mana ES, tekanan uap jenuh, dalam satuan milibar, itu merupakan fungsi dari suhu. Dengan rumus 6 kali 10⁸ eksponensial pangkat 17,239 T per T plus 273,3 derajat, di mana T-nya adalah derajat Celcius. Maaf, ini bukan derajat, T-nya yang derajat Celcius. Jadi dengan rumus ini, kalau kita mengetahui suhu udara, mengukur suhu udara, kalau kita mengukur suhu udara, maka kita akan memperoleh nilai ES. Kalau EA agak susah mengukurnya, karena harus diukur kerapatan uap. Tapi EA bisa dihitung kalau diketahui RH dan ES. RH
ada cara mengukur dan menghitungnya. ES juga ada cara menghitungnya sehingga EA bisa dihitung. Berikutnya adalah defisit tekanan uap. Defisit tekanan uap atau vapor pressure deficit atau VPD adalah selisih antara tekanan uap air jenuh dengan tekanan uap air aktualnya. ES min EA. Jadi kalau RH-nya rendah, VPD-nya rendah atau tinggi? Kalau RH-nya rendah, VPD rendah atau tinggi? Kalau RH rendah berarti EA per ES-nya perbedaannya besar atau kecil? Kecil, Bu. Kecil. Kalau RH rendah berarti kalau RH rendah kok, ulang. Kalau RH rendah berarti perbedaan EA dan ES itu dulu yang dijawab. Kalau RH rendah, perbedaan EA dan ES tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Kalau RH, katakanlah RH 100% dengan RH 50%. Kalau RH 100% berarti ES sama dengan EA. Benar nggak? Kalau RH 50% berarti EA per ES sama dengan 50. Jadi kalau RH rendah, perbedaan antara EA dan ES tinggi atau rendah? Tinggi, bukan? Kalau RH rendah, perbedaan ES dan EA tinggi. Perbedaan ES dan EA tinggi. Sehingga VPD-nya tinggi atau rendah? Ayo. Tinggi, Bu ya. Iya, kalau RH rendah, VPD-nya tinggi. Ada yang tidak paham? RH adalah EA per ES. Kalau RH tinggi, perbedaan EA per ES kan rendah, hampir sama EA sama ES-nya. Kalau RH rendah, berarti EA untuk mencapai ES-nya kan jauh ya, sehingga RH-nya rendah. Sehingga kalau RH rendah, VPD besar, ES min EA besar. Ada yang tidak paham? Oke, kalau nggak paham nanti kita lanjutkan setelah kuliah, setelah pemaparan selesai. Sekarang suhu titik embun. Pada EA tetap, maka pendingin udara akan meningkatkan RH. Paham ya? Pada EA tetap, maka pendinginan udara itu menyebabkan ES-nya turun. Rumus tadi, ES sama dengan 6, sekian kali T tadi. Semakin tinggi suhu, ES-nya semakin tinggi. Kalau pendinginan berarti suhu lebih rendah, ES-nya kan lebih rendah. Kalau ES-nya rendah, maka RH akan meningkat sampai 100%. Pada saat RH 100%, maka EA sama dengan ES. Sampai sini paham ya? Jadi kalau suhu diturunkan, maka ES akan turun dan RH akan meningkat. Kalau terus suhu diturunkan, maka pada saat tertentu EA sama dengan ES. Dan itu RH mencapai 100%. Pada waktu tercapainya EA sama dengan ES, suhu itu disebut suhu titik embun atau dew point temperature, disingkat TD. Jadi kalau suhu diturunkan terus sampai ES itu sama dengan EA, maka suhu di saat ES-nya sama dengan EA disebut suhu titik embun, dew point temperature. Bila suhu terus diturunkan, maka uap air akan menjadi jenuh dan terjadi kondensasi. Proses kondensasi inilah yang terjadi di awan. Dengan suhu titik embun terjadi pada aras kondensasi yang merupakan dasar awan. Saya mau stop share dulu. Saya mau share
whiteboard. Saya gambar sumbu Y, X, dan sumbu X. Ya maaf kalau loh. Ini suhu. Ini ketinggian tempat. Kalau saya mau menggambarkan profil suhu, makin tinggi tempat, suhunya makin berkurang atau makin bertambah? Berkurang, Bu. Makin berkurang. Jadi saya menggambarkannya garisnya miring ke kiri atau ke kanan? Makin tinggi tempat, berarti saya akan naik. Garisnya miring ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, Bu. Ke kiri. Ya, ini disebut lapse. Ya. Lapse rate-nya kira-kira 6,5 derajat per kilometer. Jadi setiap naik 1 kilometer suhu kira-kira turun sebesar 6,5 derajat Celcius. 6 derajat Kelvin sama saja. Oke. Terus turun. Karena suhu makin berkurang, maka ES-nya akan berkurang juga. Karena ES berkurang, maka kalau EA tetap, RH akan semakin tinggi. Sampai suatu ketika ini terjadi jenuh. Kalau terjadi jenuh, maka di sini mulai terjadi kondensasi. Inilah disebut ketinggian kondensasi atau level kondensasi. Setelah ini kira-kira udaranya bergerak naik lagi enggak? Iyalah. Setelah berkondensasi, kalau masih punya tenaga, udara akan bergerak naik. Tapi tidak semiring di bawah. Agak berkurang lajunya. Karena sudah ada panas kondensasi yang dilepaskan. Sehingga udaranya berkurang. Nanti dalam pembahasan hujan ini disebut DALR, Dry Adiabatic Lapse Rate. Ini disebut Saturated Adiabatic Lapse Rate. Jadi makin tinggi, kalau kolom udara naik, maka dia akan mengalami penurunan suhu. Dengan penurunan suhu, maka ES akan berkurang terus, berkurang, dan berkurang terus. EA yang sama, ES-nya makin berkurang, maka suatu ketika EA sama dengan ES. Pada saat inilah terjadi RH sama dengan 100%. Mulai dari sini, kalau ada pendinginan lagi, maka terjadi kondensasi. Maka level ini, ketinggian ini disebut ketinggian kondensasi atau level kondensasi atau ketinggian dasar awan. Setelah ini udara masih naik, masih ES-nya masih berkurang. Tapi lajunya tidak sebesar di bawah, karena kalau di bawah belum terjadi kondensasi, belum ada pelepasan panas kondensasi. Kalau di atas ini sudah terjadi pelepasan panas kondensasi. Oke, saya stop share lagi. Saya share kembali ini. Ulang ya. Participant can now see your, apa tadi?
Nah, ini tadi. Jadi kalau suhunya turun, maka ES akan bertambah. Padahal RH adalah EA per ES. Jadi kalau ES-nya bertambah, maka suatu ketika EA sama dengan ES. Salah atau benar? Kalau suhu turun, maka ES akan turun lah. ES akan turun sehingga EA sama dengan ES. Sehingga RH akan menjadi 100%. Bagaimana? Bingung nggak? Saya bicara salah, kenapa Anda diem aja? Padahal sambil ngetes. Ya. Udah jelas ES itu berhubungan langsung dengan merupakan fungsi, bukan linear, tapi berhubungan langsung dengan T. T makin besar, ES makin besar. T makin turun, ES makin turun. Kalau pembaginya makin turun, maka RH-nya akan semakin besar. Ketika ya sama dengan ES, RH-nya 100%. Oke, itu tadi adalah dew point temperature. Jadi suhu yang sudah mulai ada proses pengembunan itu disebut dew point temperature atau suhu titik embun. Jadi Anda harus paham kalau suhu udara mungkin sudah terbiasa, EA juga sudah sering dengar, ES sudah sering dengar, RH sering dengar, tapi VPD mungkin hanya sesekali, tapi itu sangat penting. Sangat penting VPD itu. Karena VPD akan menentukan evaporasi. Kalau VPD besar, artinya daya tampung uap air di udara itu makin besar. Kalau VPD besar, udara itu masih bisa menampung uap air yang banyak. Tapi kalau VPD itu kecil, udara itu tinggal kapasitasnya hanya tinggal kecil untuk menampung evaporasi. Jadi kalau VPD besar, proses evaporasi akan lancar. Tapi kalau VPD kecil, maka proses evaporasi akan semakin berkurang. Kalau mau hujan itu gerah, panas. Karena VPD-nya kecil atau besar? Ayo, berpikir sedikit. Kalau menjelang hujan, RH tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. RH tinggi. Berarti VPD-nya tinggi atau rendah kalau menjelang hujan? Tinggi mungkin, Bu. Tinggi, Bu. Ya, masih bingung kan? Masih bingung kan? Rendah, Bu. Coba Anda tulis-tulis. Ya, kalau RH tinggi, VPD rendah. Kalau VPD rendah berarti penguapan rendah atau tinggi? Rendah. Rendah. Kalau VPD rendah, kalau kelembaban tinggi, VPD itu rendah. Kelembaban akan rendah. Nah, kalau VPD itu rendah, maka pelepasan panas evaporasi dari tubuh kita itu akan tertekan, nggak bisa ditahan ya. Jadi pelepasan panas evaporasi itu yang paling efektif untuk melepaskan panas dari tubuh kita. Tapi kalau VPD rendah, maka pelepasan panas itu akan ditekan sehingga gerah, panas. Tapi kalau VPD besar, coba Anda jalan-jalan ke daerah gurun, barangkali ada yang pernah haji atau umroh, di sana kan VPD rendah atau nggak harus haji umroh ya, ke daerah subtropik pada saat musim RH-nya rendah, VPD-nya tinggi itu, meskipun udara panas tidak terlalu terasa panas, karena pelepasan panas dari tubuh bisa lancar, karena VPD-nya tinggi. Tapi kalau VPD rendah, maka evaporasi dari tubuh itu akan tertekan, jadi pelepasan panasnya akan terhambat. Tapi kondisi itu disukai oleh semacam serangga yang menjadi hama tanaman misalnya, atau nyamuk misalnya. Itu kalau VPD-nya tinggi, itu mereka nggak suka karena badannya kan air di dalam badannya akan terlepas, hilang, dia akan terancam mati. Tapi kalau VPD-nya tinggi, maka
evaporasi dari tubuhnya akan tertekan, kandungan uap air di tubuhnya akan bertahan. Makanya kalau kelembaban tinggi itu disukai oleh serangga nyamuk, serangga penyerang yang merupakan hama tanaman itu suka kalau kelembaban tinggi, kalau VPD-nya rendah. Oke, saya lanjut ya. Itu pengetahuan sedikit di luar klimatologi, ada hubungannya dengan klimatologi pertanian. Itu pengetahuan dasar mengenai kelembaban. Sekarang sebaran kelembaban udara. Ini sebaran kelembaban udara pada periode DJF dan JJA. Kenapa selalu DJF dan JJA? DJF itu singkatan dari apa? Desember, Januari, Februari. Desember, Januari, Februari. JJA? Juni, Juli, Agustus. Kenapa selalu penggambarannya itu Januari dan Juli atau DJF dan JJA? Kenapa? Kenapa dengan Januari? Winter solstice bukan Ibu? Iya, Januari itu winter solstice bagi belahan bumi utara. JJA itu summer solstice. Jadi puncak musim summer dan puncak musim winternya dianggap puncak meskipun ada variasi, tapi secara rata-rata dianggap puncak. Maka penggambarannya selalu DJF dan JJA. Nah, kita lihat kalau DJF itu kita lihat dulu. Yang rendah itu warnanya merah, yang tinggi itu biru ungu. Sayang ini warnanya hampir sama ya. Jingga atau apa ini hampir sama dengan ungu. Nah, kalau DJF, nah ini yang saya tidak tahu nih. Ini warna apa ya? Kayaknya warna ini deh. Warna ini, jadi rendah. Desember, Januari, Februari suhunya sangat rendah di sini. Karena suhunya sangat rendah, ES-nya rendah dan kelembabannya tinggi. Sedangkan kalau Juni, Juli, Agustus di sini suhunya tinggi sehingga kelembabannya menjadi agak rendah dan yang tinggi bergeser sedikit ke selatan. Dan JJA ini yang mengalami musim panas adalah di utara ya, selatan dingin. Juni, Juli, Agustus selatan dingin, ES-nya rendah sehingga kelembabannya salah terbalik, ini merah. Juni, Juli, Agustus. Iya, ini yang harus saya sampaikan. Kelembaban itu tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, tapi juga dipengaruhi oleh penguapan. Suhu mempengaruhi ES, penguapan mempengaruhi EA. Jadi EA dan ES sama-sama berpengaruh. Mana yang lebih kuat? Suhu mempengaruhi ES tadi, tapi suhu tinggi itu juga mempengaruhi penguapan. Kalau terjadi penguapan, maka EA-nya akan tinggi. Sehingga pola dari kelembaban itu tidak sejelas pola suhu. Kalau pola suhu jelas, Desember, Januari, Februari itu pasti di atas dingin, di bawah hangat, kebalikan JJA-nya di atas yang hangat, di bawah yang dingin. Tapi kalau kelembaban nggak jelas ini. Di sini JJA musim dingin ya, musim dingin dia kelembabannya rendah. Sangat mungkin ini dipengaruhi karena evaporasinya yang rendah, evaporasi dari lautan yang rendah. Sehingga kelembabannya juga rendah. Kalau ini dipengaruhi oleh suhu tadi. Suhunya rendah sehingga ES-nya tinggi dan RH-nya tinggi. Jadi polanya tidak terlalu jelas dibandingkan dengan RH. Oke, sehingga tidak ada kesimpulan pastinya itu seperti apa. Tapi kira-kira sebarannya seperti ini. Ini kalau musim dingin dia lebih rendah kelembabannya. Jadi kalau
bulan Juni, Juli, Agustus itu kan di Indonesia bertiup angin dari Australia ke arah Asia melewati Indonesia. Nah, di Australia ini suhunya dingin pada Juni, Juli, Agustus. Suhunya dingin, kelembabannya rendah. Makanya kalau melewati Indonesia yang terbawa juga adalah suhu rendah dan kelembaban rendah. Oleh karena itu maka NTT itu kelembabannya rendah karena terpengaruh oleh angin yang dari Australia ini yang dingin dan kelembabannya rendah. Dan kalau bulan Juni, Juli, Agustus, September, NTT ini dingin karena angin dari Australia tadi yang udaranya dingin. Karena anginnya angin tenggara sehingga tidak banyak pengaruhnya ke Papua, ke Irian Jaya, tapi pengaruhnya ke sini, termasuk pengaruhnya ke Jawa, ke Sulawesi, Kalimantan juga terpengaruh. Tapi Papua tidak begitu terpengaruh. Ini menurut waktu diurnal harian ya, harian dari pagi, siang, sore. Kita sudah belajar kemarin, mana yang suhu, ada yang kelembaban coba. Yang merah profil apa ini? Grafik apa yang merah? Suhu ya. Suhu. Ini adalah profil kelembaban dan suhu di Kota Baru Jambi pada tanggal 4 Maret 2014. Jadi ini pengamatannya dari jam ke jam, diplotkan. Plot dari jam ke jam. Nah, suhu itu malam hari dingin, terus dingin sampai ada matahari terbit baru naik, kemudian maksimumnya sekitar 2 atau 3 jam setelah intensitas maksimum, setelah itu turun lagi. Tapi berkebalikan dengan RH. RH itu ditentukan terutama oleh ES, jadi pengaruh suhu lebih dominan untuk waktu diurnal ya. Pagi, siang, sore itu EA-nya tidak terlalu berbeda. Berbeda jelas karena evaporasi besar di siang hari. Tapi ES-nya jauh lebih berpengaruh daripada EA. Sehingga polanya berkebalikan dengan suhu. Pada malam hari di mana suhu rendah, ES rendah, EA per ES menjadi tinggi, sehingga RH tinggi. Pada siang hari di mana suhu tinggi, ES tinggi, sehingga EA per ES menjadi rendah dan kelembabannya rendah. Jadi dalam skala diurnal, kelembaban itu rendah pada siang hari dan tinggi pada sore dan malam dan dini hari. Berkebalikan dengan suhu. Ini karena pengaruh suhu. Antara Bogor dan Melbourne juga hampir sama, ini pengaruh suhu. Di Melbourne itu Juni, Juli, Agustus merupakan musim dingin. Karena musim dingin maka suhunya rendah, ES-nya rendah sehingga RH-nya tinggi. Nah, kalau di Bogor di daerah tropik kelembaban relatifnya berfluktuasi, tapi fluktuasinya kecil dibandingkan dengan fluktuasi di daerah subtropis. Fluktuasi di subtropis musimannya besar. Antara bulan Januari dengan bulan Juni perbedaannya cukup besar. Tapi di Bogor perbedaan antara musim tidak terlalu besar. Hanya ada perbedaan di mana akhir tahun ini, awal dan akhir tahun itu musim hujan kelembabannya agak lebih tinggi. Tapi di musim kemarau relatif rendah ya, terutama di September Oktober ini. Rendah. Kalau dibandingkan secara garis lurus di moving average, di smoothing, maka kelembaban relatif di Bogor itu Januari Februari relatif tetap seperti ini dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Melbourne yang selain rendah juga ada variasi musiman yang besar. Ada perbedaan berapa persen ini? Sekitar 30 sampai 65. 35
Kalau di Bogor perbedaannya hanya kira-kira 10 sampai 15%. Karena apa? Karena perbedaan suhunya terutama tadi ya. Dan tentu saja kalau di Bogor, di Indonesia ada perbedaan karena letaknya di benua maritim, di dekat laut, sumber airnya banyak sehingga kelembabannya relatif tinggi terus. Bagaimana menurut ketinggian? Ini juga ada pola yang tidak jelas. Kalau kita lihat dari sumbernya, yaitu dari daerah pantai, maka makin tinggi tempat yang biasanya makin tinggi itu tempat itu makin jauh dari lautan, maka kelembaban akan berkurang. Ulang. Pada umumnya makin tinggi tempat itu makin jauh dari pantai. Sehingga makin tinggi tempat kelembabannya itu makin berkurang. Tapi ada pola lain, yaitu di pegunungan tinggi di mana suhunya rendah, maka ES-nya rendah, sehingga kelembabannya kelembabannya menjadi tinggi. Jadi polanya tidak sejelas suhu. Ada pola yang terpengaruh oleh suhu, ada pola yang terpengaruh dari sumber uap air. Dalam hal ini jaraknya dari pantai. Masih spasial, kita lihat kelembaban udara menurut tempat, yaitu dari ekuator sampai ke kutub selatan dan kutub utara. Yang paling tinggi kelembabannya adalah di sekitar 5 sampai 10 lintang, terutama lintang utara. Lalu pada posisi-posisi ITCZ, ini posisi ITCZ. Jadi kalau kondisi winter, kalau kondisi summer, maka ITCZ ada di situ, sehingga RH-nya tinggi. Kalau pada saat posisi winter, suhunya rendah, sehingga kelembabannya juga tinggi. Nah, yang paling bisa dilihat kelembaban rendah itu terjadi di antisiklon, di lintang kuda, di sekitar 23,5 sampai 30 derajat lintang. Itu daerah antisiklon, daerah lintang kuda, daerah gurun, daerah divergensi, daerah di mana udara itu meninggalkan daerah wilayah itu sehingga kelembabannya rendah. Ada yang tinggi lagi adalah di sekitar 60 derajat lintang, di mana di sini terjadi front. Ada daerah konvergensi. Kalau ITCZ itu intertropical convergence. Kalau daerah sekitar 60 itu extratropical convergence. Daerah konvergensi ekstratropis yang biasanya terjadi front, pertemuan udara dingin dan udara hangat yang menyebabkan pembentukan awan dan nanti hujannya disebut hujan frontal. Lagi-lagi ini sangat dipengaruhi oleh suhu iya, lalu penguapan juga. Ada angin, terutama angin ya, angin yang membawa serta uap air. Nah, ini tadi hubungan antara suhu dan saturated specific humidity. Katakanlah ini mewakili ES. Tapi ini kelembaban spesifik gram per kilogram. Katakanlah ini adalah ES, sama ya. Sama-sama kondisi saturated, kondisi jenuh. Sebentar. Bisa dilihat ini makin ke kanan suhunya makin besar, di atas dalam satuan derajat Celcius, di bawah dalam satuan derajat Fahrenheit. Ya, makin tinggi suhu maka ES saturation specific humidity makin meningkat.
tapi tidak linier. Makin tinggi suhu, maka ES akan semakin meningkat. Tapi peningkatannya tidak linier, tapi eksponensial tadi, eksponensial pangkat sekian tadi. Sehingga penurunan suhu yang sama pada suhu tinggi dan suhu rendah itu akan menghasilkan perbedaan ES yang berbeda. Sebagai contoh di sini, bila udara jenuh mendingin dari 30 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius, maka tekanan uap jenuh akan menurun dari 27,7 menjadi 20,4. Dari 27,7 menjadi 20,4. Jadi ada delta sebesar 7,3 gram per kilogram. Jadi kalau ada pengembunan dari 30 ke 25 sama-sama jenuh akan menghasilkan air sebesar atau menghasilkan hasil pengembunan sebesar 7,3 gram per kilogram udara. Tapi sama-sama diturunkan 5 derajat. Dari 5 derajat ke 0 derajat itu hanya menghasilkan embun sebesar 1,7 gram per kilogram. Jadi beda sekali pengembunan pada suhu yang tinggi dan pengembunan pada udara dengan suhu yang rendah. Hasilnya akan berbeda jauh. Oleh karena itu di daerah tropika itu akan menghasilkan atau awannya jauh lebih intensif, lebih besar dibandingkan dengan daerah subtropika. Sekarang saya mau stop share lagi ke share whiteboard lagi. Oke, ini saya hapus dulu. Anda sudah lihat ya? Whiteboard saya Anda lihat ya? Halo? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Sekarang coba hitung. Ada kolom udara yang suhunya (30 derajat Celcius. Katakanlah derajat Celcius itu ya. RH 90%. Pertanyaannya, berapa ES? Berapa EA? Berapa TD? Berapa VPD? Anda tulis, nanti kita lihat di gambar tadi supaya gampang. Bandingkan sekarang kolom udara yang kedua, suhu mau sama atau tidak sama? Yang tidak sama saja. 20 derajat RH 50%. Sama, tolong hitung ES. EA. TD. Dan VPD. Oke, Anda foto atau Anda ini ya? Anda catat ya, saya tutup dulu soalnya. RH 30, saya juga harus foto kali ya, supaya nanti nggak usah nanya-nanya. Oke. Mari kita lihat, berapa ES? Stop share. Saya kembali share yang tadi. Katakanlah ini mewakili. Harusnya pakai rumus yang tadi itu. ES sama dengan sekian, eksponensial, pangkat sekian,
T kali T tambah 273,3 gitu ya. Harusnya pakai itu kalau menghitung ES. Kalau itu sudah ketemu, EA juga ketemu. Tapi coba kita lihat ini saja yang mudah. Oke, tadi kolom udara yang pertama suhunya 30 derajat. Berapa ES? Ulang. Suhu 30 derajat, RH 90%. Berapa ES? Berapa ES coba? Coba Anda kira-kira. Sama enggak kalau suhu 30, RH 90 dengan suhu 30, RH 75, ES-nya sama enggak? ES tadi dipengaruhi oleh apa? Ingat rumus. Jadi ES, kalau RH-nya beda, suhunya sama, ES-nya sama atau beda? Ayo berpikir sedikit. Anda masih dengar saya? Ibu. Nah, oke. Tadi kan ada rumus. ES sama dengan 6, sekian eksponensial pangkat sekian T dibagi T plus 273. Ada rumus RH nggak di situ? Tidak ada. Rumus ES. Tidak ada kan? Jadi kalau tadi ada suhu 30 dengan RH 90 dan suhu 30 dengan RH 75, ES-nya sama atau beda? ES loh, ES yang saya tanya. Beda bukan, Beda, Bu? Ibu. Ulang, suhu 30, RH 90. Dan suhu 30, RH 75. Saya ini ngomong bukan seperti soal tadi, tapi ngomong yang pertama dulu ini. Suhu 30, RH 90, dan suhu 30 dengan RH 75. ES-nya sama atau beda? Beda, Bu. Sama. Sama dong. Tadi kan persamaannya hanya dipengaruhi oleh T. Paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Iya, rumusnya tadi hanya dipengaruhi oleh T. Jadi kalau suhu 30, berapapun RH, ES-nya itu sama. Di sini kalau suhu 30, specific humidity saturation itu sama dengan, ini udah ditulis nih, 27,7. 30, nah specific humidity-nya atau katakanlah ini ES-nya 27,7. Jadi tadi tulis ya, jadi jawaban tadi ES-nya adalah 27,7. Sekarang masa harus ini lagi ya. Stop share dulu, saya nggak bisa 2 sih. Jadi di sini ES-nya sama dengan 27,7. Berapa EA-nya? Berapa EA-nya? Ini baru dipengaruhi oleh RH. RH sama dengan EA per ES. RH-nya diketahui, ES-nya diketahui, EA-nya bisa dihitung, Kak. Bisa kan? Jadi berapa? 0,9 kali 27,7 sama dengan berapa? Tolong hitung. 0,9 tahu dari mana? 90%. 90%, Bu. 90%. 90% dari ES. RH sama dengan EA per ES. Jadi ES-nya diketahui, EA sama dengan RH kali ES. 90%, 0,9. Berapa ini ketemunya? 24,9. 24,9 ya. Katakan 25 sajalah supaya gampang nanti kita lihat. 25. Nah, sekarang berapa TD? Kita balik ke sini nih, stop share lagi nih.
TD itu tadi kan penurunan suhu sampai EA-nya itu sama dengan ES. EA-nya sama dengan ES. EA-nya berapa tadi? 25 kan? 24,9 kan? Anggap saja 25. Nah, EA-nya ini sama dengan ES. Jadi kita anggap EA-nya itu ada di sini, di apa? Skala ES ini. Kita tarik ke sebelah kanan. Kemudian kita bawa ke bawah. Berapa suhunya? Kira-kira sama dengan 27. Wah, berhenti harus 27. Tipis bedanya. Suhunya 30, TD-nya 27. Karena apa? Karena RH-nya tinggi. Berapa PPD-nya? 2,7, Bu. PPD-nya dari mana? 2,7 dari mana? ES dikurang EA. Oke, S dikurangi EA. S dikurangi EA, jadi 2,7. Paham ya sampai sini ya? Coba kita lihat sekarang suhu 20 derajat, RH 50%. Coba Anda kan sudah download, itu kan mestinya bahan kuliah. Coba suhu 20 derajat, berapa ES-nya? Berapa? Suhu 20 derajat, berapa ES-nya? Kira-kira saja nggak usah. Kecuali kalau Anda hitung tadi ya, pakai eksponensial. Kita pakai ini supaya gampang. Karena kalau pakai rumus tadi untuk menghitung lagi T, itu harus di inverse dari eksponensial, yaitu ln. Agak susah operasinya. Tapi boleh saja. Untuk contoh gampang, cepat di sini. Suhu 20, berapa ES-nya? Berapa? Kira-kira 15 ya. Ini kita kira-kira kasar saja 15. Oke, setuju? 14, sekian harusnya 14,8 gitu ya. 14,8 deh. Supaya gampang 15 saja lah 15. RH 50%. Berarti EA-nya berapa? Berapa EA-nya? Katakanlah supaya gampang tadi 15 ES-nya. 7,5, Bu. Iya, EA-nya 7,5. Kalau EA 7,5, TD-nya berapa? 75 kira-kira di sini. Berapa TD-nya? Kita tarik ke kanan. Sampai ketemu inilah kira-kira. Kita turun di sini. Suhunya kira-kira 5 derajat Celcius. 5 sampai 7 lah. Ini ES-nya berapa tadi? 15. ES-nya 15. EA-nya 7,5. Lalu TD-nya kira-kira berapa tadi? 5 derajat. 5 derajat Celcius. PPD-nya berapa? 7,5. 7,5. Kan ini suhu 20 derajat, TD-nya 5. Di sini TD-nya 27. Jadi TD itu bisa suhu tinggi, bisa suhu rendah. Kalau suhu awal tinggi, RH tinggi, maka TD-nya tinggi. 27 derajat Celcius sudah terjadi pengembunan. Sudah terjadi kondisi jenuh. Kalau ini dari suhu 20, RH 50, 5 derajat baru terjadi udara jenuh. Apalagi kalau suhunya lebih rendah dari itu, RH-nya lebih rendah. Maka TD-nya lebih rendah. Maka kalau misalnya suhu 30, RH rendah pun, TD-nya akan rendah. TD rendah itu akan terjadi kalau
udara itu meningkat, udara itu naik ke ketinggian yang sangat tinggi. Jadi kalau TD27 naik hanya berapa ratus meter saja sudah terjadi pengembunan, terjadi awan. Tapi ini harus naik berapa kilo baru terjadi pengembunan. Jadi ketinggian dasar awan pun juga berbeda-beda. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Nanti ada awan rendah, ada awan tinggi. Awan rendah atau awan tinggi tergantung dari suhu dan kelembaban udara di permukaan. Paham ya? Kalau nggak paham boleh tanya di grup. Boleh di foto. Oke. Kembali ke sini. Oke. Itu tadi mencari EA, ES, VPD. Belum mencari ini tadi. Kalau suhu diturunkan sampai 0 derajat. Berapa kondensasi, air kondensasi yang diperoleh? Itu bisa dihitung. Ya, itu bisa dihitung. Oke, lanjut. Nah, sekarang pengukuran kelembaban udara. Pengukuran kelembaban udara prinsipnya adalah metode pertambahan panjang pada benda-benda higroskopis. Yang kedua, metode pertambahan berat pada benda-benda higroskopis. Pertambahan panjang, pertambahan berat sama-sama benda higroskopis, dan metode termodinamika. Saya tertarik di sini ada higroskopis, benda higroskopis. Jadi saya tertarik untuk kalau ada benda higroskopis di udara, apa yang terjadi dengan kelembaban? Kalau ada benda-benda higroskopis di udara, maka tanpa menunggu RH 100% atau maaf, tanpa menunggu udara itu didinginkan dulu, sudah terjadi pengembunan di benda-benda higroskopis. Itulah yang terjadi di wilayah-wilayah yang polusi udara dari benda-benda higroskopisnya tinggi. Kalau Anda jalan-jalan dari Jakarta ke Bogor, nanti di Citerep, itu sering hujannya lebih lebat. Karena di situ banyak pabrik-pabrik yang mengemisikan, yang membuang polutan yang berupa benda-benda higroskopis. Ada sisi positifnya juga, bisa menjadi inti awan. Begitu juga dengan operasi hujan buatan. Operasi hujan buatan itu dengan cara menebar benda-benda higroskopis. Kalau sekarang yang dipakai NaCl, garam dapur. Nah, garam dapur itulah yang nantinya akan menjadi inti pengembunan. Jadi dengan ditebar benda-benda higroskopis, pengembunan akan lebih cepat terjadi. Sehingga diharapkan pembentukan awan akan lebih intensif. Kembali ke prinsip pengukuran kelembaban udara, ini alatnya. Metode alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban yang menggunakan prinsip metode pertambahan panjang benda higroskopis. Yang dipakai sebagai sensor adalah rambut manusia. Anda merasakan kan? Kalau kelembaban tinggi rambut rasanya panjang. Kalau kelembaban rendah, rambut itu pendek, memendek. Apalagi yang rambutnya keriting, lebih jelas lagi gitu ya. Nah, yang dipakai bukan rambut hitam biasanya, karena kalau rambut hitam nanti menyerap radiasi. Bukan juga rambut putih, tapi rambut pirang, yang dipakai rambut pirang. Jadi rambut ini mempunyai prinsip kalau kelembaban tinggi akan panjang, kalau kelembaban rendah akan pendek. Panjang dan pendeknya ini direkam oleh gerakan pena, di mana pena ini ada isinya tinta, lalu ini ada silinder, benda silinder yang terus berputar, diputar untuk sekian hari atau sehari gitu, lalu ditempel di kertas pias. Nah, turun naiknya pena ini dicatat di kertas pias.
masih benda higroskopis ada pengukuran dengan cara yang beda, yaitu udara lembab disedot, dimasukkan, maaf bukan disedot tapi ya dialirkan, kemudian diukur berapa volume udara yang masuk, kemudian dilewatkan dengan benda higroskopis, lalu dipompa udara keringnya berapa yang keluar. Nah, selisih udara, volume udara itulah yang merupakan yang menggambarkan kelembaban udara. Metode termodinamika. Metode termodinamika ini memakai gambaran tadi hubungan antara suhu dan ES. Nah, ini nanti digunakan untuk pengukuran RH hasil dari pengamatan suhu bola basah dan suhu bola kering. Suhu bola basah dan suhu bola kering. Nah, dari suhu bola kering kita mendapatkan ES. Dari suhu bola basah kita akan mendapatkan EBB. Dan kalau EA diketahui, maka akan diketahui TD. Prinsipnya EA sama dengan EBB dikurangi dengan BC. EBB dikurangi dengan BC. Sebentar kita lanjut dulu. Dengan perhitungan ini tadi, BC itu sama dengan tetapan psikrometrik kali TBK min TBB. Bola kering dikurangi bola basah. Sehingga EA sama dengan EBB dikurangi dengan tetapan psikrometrik kali TBK min TBB. Nilai tetapan psikrometrik ini tetap, namanya juga tetapan, sehingga EA ini bisa dihitung dengan dari data TBB dan TBK. Kalau EBB bisa dihitung ya, bisa dihitung dari suhu EBB, kemudian dimasukkan dalam persamaan itu tadi ES sama dengan eksponensial pangkat sekian, dapatlah EBB. Tetapan psikrometriknya tetap, TBB min TBK ini diukur, sehingga kita bisa mendapatkan nilai EA. Masih alat pengukur kelembaban udara, termohigrograf. Termohigrograf menggunakan prinsip sensor rambut untuk mengukur kelembaban udara dan menggunakan bimetal untuk sensor suhu. Jadi ada dua sensornya, bimetal dan rambut. Ini gabungan antara termograf dan higrograf. Higrometer kalau kalau manual higrometer, tapi kalau langsung digrafik higrograf. Sama-sama sensornya adalah rambut. Kedua sensor dihubungkan dengan secara mekanis ke jarum penunjuk yang merupakan pena penulis di atas kertas pias yang berputar menurut waktu. Alat dapat mencatat suhu dan kelembaban setiap waktu secara otomatis pada pias. Melalui suatu koreksi dengan siklometer, kelembaban udara dari saat ke saat dapat diketahui. Jadi kalau dengan alat ini kita bisa tahu dari jam ke jam, dari detik ke detik kita tahu berapa kelembabannya, berapa suhunya. Sikrometer. Sikrometer itu ada dua, sikrometer Assmann dan sikrometer Schilling. Sama-sama alatnya adalah termometer bola kering dan termometer bola basah. Kalau Schilling ini diputar begitu, sehingga ini bagian ini akan berputar. Maksudnya supaya beban panas di sensor suhu ini akan hilang. Jadi benar-benar menggambarkan suhu dan kelembaban di udara bebas yang anginnya terbuka. Begitu juga dengan sikrometer Assmann. Kalau Schilling kita yang memutar sendiri, kalau Assmann ada kipasnya di sini. Jadi kalau ini diputar, maka kipas ini akan memutar. Ada udara yang dialirkan ke sini. Di sini ada sensor suhu.
Jadi udara dialirkan sehingga beban panas di sensor suhu akan berkurang, akan sama dengan udara luar. Kemudian diukur bola kering dan bola basah. Mana yang diukur dulu, bola kering atau bola basah? Ini mana yang diukur dulu, bola kering atau bola basah? Bola kering. Bola Bu. kering. Ya, bola kering. Karena bola kering yang gampang terpengaruh oleh suhu badan. Kalau bola basah masih ada pelindungnya, yaitu kain yang basah yang dipakai untuk menyelimuti termometer ini. Satu adalah sikrometer sangkar. Jadi ada di sangkar cuaca. Ini ada bola kering dan bola basah. Selain ada termometer maksimum dan minimum. Ini termometer bola kering, ini termometer bola basah. Sama diukur termometer bola basah dan suhu bola kering dan suhu bola basah. Kembali ke ini tadi contohnya ya. Nah, setelah mendapatkan tadi data suhu bola kering dan bola basah, kita bisa menghitung RH. Dengan cara ini atau dengan cara yang tadi sama saja ya. Kalau ini secara gampang, kita harus punya tabel. Kalau tadi kita nggak perlu punya tabel, tapi kita bisa membuat program dengan micro Excel misalnya. Dengan kita mengetahui ES tadi, maka kita bisa menghitung EA, bisa menghitung ES dari RH dan sebagainya tadi dicontohkan. Kalau ini kita menggunakan tabel, yaitu dari pengamatan suhu bola kering dan suhu bola basah. Perhatikan di sini, di sebelah kiri ini adalah bola kering, hasil pengamatan. Yang atas adalah wet bulb depression, dry bulb temperature minus wet bulb temperature, sama dengan wet bulb depression. Jadi kira-kira termometer bola basah itu suhunya lebih tinggi atau lebih rendah daripada bola kering? Rendah, ya. Lebih rendah. Maksimum dari termometer bola basah itu suhunya berapa? Maksimum TBB itu berapa? Atau sama dengan apa? Sama dengan yang kering bukan? Iya, betul. Jadi maksimum itu sama dengan TBK. TBB itu maksimumnya sama dengan TBK. Kalau TBB sama dengan TBK, maka RH pasti 100%. Nah, sekarang contohnya. Kalau kita mengukur tadi pakai sikrometer, mendapatkan TBK-nya 32. Lalu TBB-nya 28. TBK 32, ini 32. TBB 28, bukan dicari ini 28, bukan. Tapi ini kan wet bulb depression. Jadi TBK min TBB sama dengan 4 derajat. Jadi kita cari dari sebelah kiri 32, dari atas 4. 4 ketemu 32. Sama dengan 73%. Kalau suhu 30, TBK 30, TBB 20, berapa RH-nya? Berapa? Udah bisa jawab? Ayo. Berapa RH? Suhu 30, TBK 30, TBB 20. Berapa RH? Kenapa lama? 39, Bu. Iya, 39. Paham ya semua? Sekarang menghitung dew point temperature. Sama, sebelah kiri ini TBK, sebelah kanan wet bulb depression.
Kalau contohnya sama tadi, TBK-nya 32, TBB 28. Berapa dew point temperature? 32, 28. Berarti depressionnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dew point temperature-nya 27 derajat Celcius. Coba sekarang, suhunya 10 derajat, TBK-nya 10, suhu TBB-nya 5. TBB-nya 5. Maka TD-nya sama dengan -2. Atau yang tinggi misalnya, suhu 34. Lalu TBB-nya ini berapa berarti? 13. TBB-nya 13. Maka TD-nya -29. Jadi meskipun suhu di bawah 34, kalau TBB-nya rendah, maka TD-nya juga bisa -29. Ini terjadi pengembunan, tapi di tempat yang tinggi sekali. Jadi awannya awan tinggi, yang potensi hujannya dari kecil sekali. Jadi dew point temperature itu tidak hanya 0. Bisa sangat rendah, bisa sangat tinggi, tergantung dari suhu dan kelembaban di dekat permukaan. Habis bahannya. Ada latihan sama dengan tadi. Stop share. Oke, silahkan sekarang diskusi atau pertanyaan. Silahkan kalau mau bertanya. Kalau saya kelas yang saya asuh dari awal, saya buat kelompok-kelompok, ada 12-13 kelompok, setiap kelompok mempunyai kewajiban untuk memberi respon kuliah setiap minggu. Minggu kedua, kelompok 1, minggu ketiga, kelompok 2, dan sebagainya. Di sini karena saya nggak masuk dari awal, jadi saya nggak bisa membuat kelompok. Tapi harusnya karena Anda orang GFM kan ya? Maka silahkan Anda bertanya. Sebentar lagi Anda UTS juga. Oh, kalau enggak, sambil menunggu yang bertanya, saya mau men-share. Bukankah benar ini? Iya. Dengar ya? Dengar dan lihat kan? Dengar, Bu. Mungkin Anda sudah pernah lihat, tapi nggak ada salahnya.
bahasa apa ini, Rusia kali ya, jadi nggak tahu. Oke, berhenti. Bahasanya nggak tahu saya soalnya. Anda mau UTS nih, makanya saya menyampaikan video tadi. Apa yang Anda bisa lihat dari video tadi? Siapa yang menebar angin, dia akan menuai badai. Ya. Jadi kalau ujian nggak ada gunanya, nggak jujur itu, Anda mungkin lulus, tapi nantinya kalau udah kerja, apa yang akan terjadi? Mau dikemanakan kita bangsa dan negara ini? Kalau sarjana-sarjana yang lulus adalah sarjana-sarjana yang hasil berbuat curang. Makanya mari kita persiapkan UTS dengan baik, belajar dengan baik, semangat, supaya ya hasilnya itu hasil yang murni dari Anda sendirilah. Nggak terlalu bagus, nggak apa-apa, tapi jujur. Jujur modal utama. Nilai penting, tapi nilai 3,2 tidak berbeda nyata dengan 3, oh ya mungkin berbeda sih, tapi ya tidak terlalu nyata lah. Nanti kalau sudah bekerja, belum tentu orang yang nilainya 3,5 lebih berprestasi daripada yang nilainya 2,5. Karena nilai hanya mengambil porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan keberhasilan. Oke, komentar Anda silahkan. Kalau mau bertanya tentang pelajaran tadi atau tentang ini tadi apa video boleh. Ibu izin bertanya. Boleh, silahkan. Sebelumnya terima kasih Bu buat motivasinya tadi. Saya izin bertanya tentang yang suhu mempengaruhi ES tadi, misalkan yang di slide tadi itu ada grafik yang suhu warna merah, terus grafik kelembapannya itu warna biru. Nah, berarti kan kayak berbanding terbalik gitu, Bu. Misalkan pas suhunya rendah, kelembapannya tinggi. Nah, jadi yang lebih mempengaruhi itu suhu terhadap ES ya, Bu, dibandingkan penguapan terhadap dalam skala harian, kan itu singkat ya, sehari itu pagi, siang, sore. Itu penambahan EA tidak terlalu nyata. Meskipun ada angin darat, ada angin laut, tetapi yang lebih berpengaruh adalah suhunya, perbedaan suhunya, ES tadi. Ada bedanya, EA ada bedanya siang malam, tetapi ES dalam skala harian ES lebih berpengaruh daripada EA-nya. Jadi penguapannya tidak terlalu berbeda antara pagi dan siang. Meskipun ada perbedaan, tidak bisa dimungkiri ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak sebesar perbedaan ES yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Begitu. Ya, kalau untuk skala misalkan dunia gitu Bu, yang lebih mempengaruhi itu suhu atau penguapan? Nah, kalau lokasi di dekat pantai dengan lokasi yang inland sama lokasi yang beach, pantai. Lokasinya apa namanya ya? Maritim. Istilahnya apa ya? Coast gitu ya. Pantai. Nah, kalau yang di pantai itu karena dekat dengan sumber uap air, maka pada kondisi yang kering tidak terlalu kering. Sama suhunya tidak terlalu berbeda nyata antara musim dingin dan musim panas. Kelembabannya juga tidak terlalu berbeda nyata karena ada dekat dengan permukaan, dekat dengan pantai. Tetapi kalau di inland, di tengah benua, maka itu sangat dipengaruhi oleh suhu karena sumber uap airnya jauh. Tapi nanti berbeda kalau kita bicara mengenai daerah Asia, daerah Amerika, lalu wilayah
Australia dan wilayah Afrika. Di Afrika itu pantainya pantai yang relatif kering. Dia gurun, banyak gurun. Tetapi pantainya itu mulus gitu. Tidak berkelok-kelok, lalu pegunungannya juga jauh di dalam. Jarang ada pegunungan. Lalu pantainya itu dingin. Karena ada arus dingin dari daerah subtropik. Nah, itu menyebabkan meskipun dia di dekat pantai, tapi Afrika itu tetap kering. Karena sifat dari suhu lautnya tadi. Jadi suhu laut mempengaruhi. Kalau suhu laut itu hangat, maka evaporasi akan tinggi dan uap airnya akan banyak. Tetapi kalau suhu laut itu rendah, maka evaporasi juga akan rendah. Dan uap air yang masuk ke dalam benua, ke daratan juga akan rendah. Jadi teorinya tidak semudah suhu tadi yang saya sampaikan. Itu. Ini barusan Lintang ya. Oke. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Siapa lagi? Dan nggak ada lagi? Kalau tidak ada lagi ya saya akhiri kelas ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa kuisnya, jangan lupa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Do your best untuk mempersiapkan UTS. Jadikan UTS itu menambah kepercayaan diri Anda. Dengan cara belajar yang baik, kalau hasilnya baik, Anda akan percaya dirinya lebih tinggi dan semangat juangnya akan lebih tinggi. Begitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mungkin kesalahannya. Terima kasih.